Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang Uniriva mencoba membahas sorga dan neraka dalam konsep Kristen. Dan dengan bangga dia juga mengatakan bahwa nabinya yaitu Nabi Muhammad mampu membawa orang ke surga. Dan apa yang dia sampaikan akhirnya membuat dia hanya bisa terdiam. Nah saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut. Dan pastinya akan like, lalu subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Belum ada bukti, Rifa. Kok seolah-olah kau mengatakan itu sudah terjadi? Itu kan masih belum terjadi, Rifa. Faktanya kapan? Makanya aku bilang, angkat aku menjadi nabimu, angkat aku menjadi Tuhanmu. Lebih dari situ janji bisa aku beri. Kalian ini memang orang-orang kumpulan yang gak tahu malu. Oke, Rifa. Inilah kelucuan di dalam dirimu. Bawa 7 ayat. Mana buktinya juru selamat? Sudah ada Lukas 1 ayat 4, Lukas 1 ayat 11. Tidak perlu ditafsir. Ya. Jelas kalimatnya, telah lahir bagimu juru selamat, titik. Paham nggak kau, Rifa? Kemudian mana lagi ayat yang memasukkan ke dalam surga? Sudah dibilang hari ini engkau dan aku bersama-sama dalam kerajaan surga. Mana buktinya? Ya, siapa yang bisa melihat ke dalam surga? Sama dengan tadi ku bilang bukti sama kau. Memang Tuhanmu ada. Siapa yang melihat? Kan tidak ada Tuhanmu. Tuhan kami ada. Ada yang melihat ketika Yesus di dalam dunia. Lah Tuhanmu siapa yang melihat? Enggak ada. Berarti Tuhanmu nggak pernah ada dong. Kalau sesuai dengan definisi kau. Ya. Karena tidak ada yang melihat. Dan tidak ada yang membuktikan, Rifa. Kan omong kosong jadi ucapanmu. Kemudian, kau bilang Matius 7 ayat 21, 23. Memang benar, Rifa. Kami itu ke surga bukan karena Kristen. Ya, agama tidak Kan menyelamatkan. bilang, Ya. hanya kalian yang mengatakan kalian ke surga karena Islam. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa jalan menuju surga adalah Islam. Udah. Mampus Tapi Rifa ini. Allah. Mampus. Sudah jelas kau bacakan ayat. Aku berdasarkan ayat yang kau baca. Pernah nggak kau baca orang yang mati dalam jihad itu sebenarnya sudah berjalan-jalan di taman surga bersama Allah? Harus paham. Masa aku tunjukkan siapa yang berjalan sama Allah? Mana dalilnya? Ya nanti sabar lagi dulu kau. Slow nih Pak. Diam saja mendengar. Slow. Ya. Tapi jangan Kemudian fitnah. ini. Nggak fitnah ada ayatnya, makanya kau banyak belajar. Nanti ku carikan. Yesus tidak mampu menyelamatkan orang dari neraka ke surga. Siapa yang sudah diselamatkan Muhammad dari neraka ke surga? Kan belum ada juga, Rifa. Ya. Sebagai bukti Yesus kalah. Nggak ada, Rifa. Yang masuk surga aja nggak ada. Kalau sampai kau bisa membuktikan ada orang diselamatkan dari neraka ke surga. Wah, hebat sekali kau. Berarti kau harus membuktikan orang sudah ada di surga. Siapa? Kan nggak ada. Oh, itu nanti di hari akhir. Aku pun bisanya berjanji kalau di hari akhir. Makanya aku bilang Tuhan kan aku. Aku buat janji-janji yang lebih seru. Ngapain hanya menyelamatkan orang dari neraka ke surga? Ya, kalian itu adalah janji keselamatan, bukan jalan keselamatan. Kalau janji aku bisa berjanji, Rifa. Tapi jalan menuju janji itu nggak ada. Tertutup. Silakan, Rifa. Sudah habis mataku. Baiklah. Mak, menang kali 4 kali kau berturut-turut menang, Rifa. Ya benar, Bang. Orang Islam kaya. orang Kristen bukan nggak kaya, Rifa. Pelit-pelit. Belum apa. Enggak. Jadi begini, pantas lalu Tambunan itu yakin dia pernah ke surga. Ternyata betul menurut Bang Rudi bahwa manusia sebelum mati udah bisa jalan-jalan ke surga seperti Yohanes di Pulau Patmos, guys. Dia juga jalan-jalan ke surga, udah ngelihat bagaimana keadaan surga, teman-teman ya. Nah, wajar kalau Luga itu pernah mengaku pernah datang ke surga, melihat Ferrari, melihat mall, dan juga melihat motor ninja kalau nggak salah di surga itu ya. Harus dipercaya Luga Tambunan itu ya, teman-teman ya. Bang, tolong tanggapi dulu tadi argumen pertama tidak ditanggapi. Maksud dari tidak ada yang mustahil bagi Allah, mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah, kan gitu. Nah, itu juga nggak ditanggapi sama Bang Rudi. Aku tuh pengen dapat ilmu dari kekristenan sih sebenarnya juga. Terus tidak kan saya sudah bilang loh, surga itu memang janji dari Allah. Nah, masalahnya janji inilah masuk dalam ranah iman, percaya atau tidak. Yang anehnya Bang Rudi apa? Ketika ada pernyataan orang sudah di surga dan tidak bisa dibuktikan, baru dipercaya. Baru dibilang suka nggak suka kau harus terima.
Sementara janji surga ini adalah ketika kau ikuti perintah Tuhan secara konsekuensi logik. Manusia kalau berbuat kebaikan, maka kebaikan pun akan mendapati apa yang kebaikan itu akan dia dapatkan. Nah, sementara ketika Bang Rudi bilang bahwa ya sudah ada kok orang, mana buktinya? Buktinya itu Yohanes di Pulau Patmos lihat, itu juga klaim. Itu juga klaim karena dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak ada yang mampu mendatangi Tuhan. Tuhan tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Nah, itu makanya aneh kitab Wahyu itu bertentangan dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 16 ya. Tolong dijelaskan juga itu. Saya cuma tanya, ketika Abang bilang neraka itu kekal, betul, neraka kekal, siksa di neraka selesai dari dosa-dosa manusia yang beragama Islam, kecuali Kristen, kafir, munafik itu kekal. Allah sudah katakan. Nah, orang yang beriman sebiji sawi di dalam hatinya bisa diselamatkan oleh baginda Rasulullah. Nah, kenapa Abang bilang aneh? Sementara kalau kita lihat keanehan-keanehan dalam kitab kalian itu lebih banyak. Contoh perang naga, malaikat yang tadinya di surga bisa turun ke dunia. Itu juga aneh kalau kita pikir pakai kata aneh-aneh, Bang. Yang seperti itu ya. Nah, setidaknya saya sudah tunjukkan dalil bahwasannya baginda Rasulullah itu lebih tepat dikatakan juru selamat karena orang yang sudah di neraka tapi memiliki iman sebiji itu nggak Abang jawab. Bisa nggak Yesus menyelamatkan orang yang sudah di neraka? Nggak bisa. Gimana mau dikatakan juru selamat kayak gitu? Orang Kristen yang masuk neraka aja dia nggak bisa selamatkan. Begitu, bukan masalah pertobatan, tidak ada pertobatan di surga dan neraka, tidak ada pertobatan, tetapi adalah dosa manusia sepanjang umur hidupnya itu dihitung sesuai dengan perbuatannya. Tuhan itu bukan Tuhan yang keji sekali, Bang. Upah dosa adalah maut, nggak gitu. Tuhan ciptakan manusia itu tahu kalau manusia akan berbuat dosa, lalu upahnya adalah maut, mati kekal. Dia mencuri permen di supermarket, hukumnya mati kekal. Ngeri kali Tuhan itu, Bang. Nah, ada itu Tuhan yang umat dalilnya Islam itu Tuhan yang maha adil sesuai dengan kadar perbuatannya. Makanya ada mizannya Allah, ya. Nah, kalau kita bahas tentang itu tentu topik kita sudah berbeda jauh. Tetapi di sini inilah bukti bahwa Rasulullah itu adalah juru selamat. Tema kita kan siapa yang membawa keselamatan, siapa yang juru selamat. Secara definisi Nabi Muhammad bisa dikatakan penyelamat. Kenapa? Jangankan ya buktinya dia menyelamatkan umatnya nih. Dia menyelamatkan umatnya tuh. Umatnya yang memiliki sebiji sawi keimanan di dalam hatinya bisa dia selamatkan dengan cara apa? Menjemput mereka ke neraka. Pertanyaanku, Yesus itu yang pernah datang ke alam maut, bisa nggak diselamatkan orang Kristen yang sudah masuk neraka? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Maka dia bukan juru selamat. Dia cuma menyelamatkan 3 tahun itu pun cuma janji aja yang diselamatkan. Barang siapa yang ikut aku harus membenci orang tuanya, harus banyak kali syarat-syarat untuk ikut dia, Bang. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, baru bisa jadi murid dia. Bagaimana cara masuk ke surga? Kata dia, ikutilah firman Allah. Banyak persyaratan juga dari Yesus. Nggak ada Yesus, ku selamatkan kau, pokoknya aku suka-suka aku masukkan kau. Nggak ada begitu. Tidak ada seperti itu. Bahkan dia tidak mampu menyelamatkan orang Kristen yang memanggil Tuhan masuk kerajaan Allah, tidak ikuti kehendak Bapa, itu masuk neraka. Tak mampu Yesus selamatkan. Beda dengan Nabi kami. Kelas Tuhan dengan Nabi loh. Ini Abang Tuhan, saya Nabi. Jangankan bicara Tuhan nih, Nabi saya aja mampu menyelamatkan yang udah di neraka. Tuhan Abang gak mampu menyelamatkan yang udah di neraka. Macam mana Abang bilang dia adalah juru selamat? Aman tinggal aku tak bertuhan, Bang. Kalau begitu, karena manusia itu semuanya berdosa. Padahal dia sudah mati di tiang salib. Masih ada juga Kristen yang masuk neraka. Tidak semua yang memanggil-manggil aku masuk kerajaan surga. Udah mati capek-capek di tiang salib, dihantam lagi. Tahu-tahu gak semua Kristen masuk kerajaan Allah. Ada juga yang masuk neraka. Yang masuk neraka bisa gak diselamatkan? Gak bisa pula. Nabi Muhammad itu memberikan jalan yang ditunjukkan oleh Allah untuk cara masuk ke dalam surga. Kalaupun tidak masuk surga, maka nanti Rasulullah selesai dosa kalian, Nabi kami selamatkan. Begitu. Ya habis. Jangan kau lantak-lantak semua waktu itu. Ya. Terima kasih Rifa, semua yang kau ucapkan itu omong kosong. Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Belum ada bukti, Rifa. Kok seolah-olah kau mengatakan itu beliau sudah sendiri terjadi? masih perlu itu kan masih belum terjadi, Rifa. Faktanya kapan? juru. Makanya aku bilang, angkat aku menjadi nabimu, angkat aku menjadi Tuhanmu. Lebih dari situ janji bisa aku beri. Kalian ini memang orang-orang kumpulan yang gak tahu malu. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan perpindahan orang dari neraka ke surga. Gak ada. Makanya aku bilang, Al-Quran itu kalian buat hadis itu seolah-olah antitesis daripada Al-Quran itu. Carikan saya, dan aku bilang, di Al-Quran mana dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Gak ada. Neraka itu tempat yang kekal.
Nggak ada dibilang di situ, oh bagi umat Islam neraka hanya sebentar. Nggak Iya, ada. iya. Mau kau bawa surah 19 ayat 71. Panitia juga surga mereka jadi. Malah kalian dikatakan akan masuk neraka dulu semua. Karena memang kalian mau dengan apa ke surga? Dengan bertobat. Adam bertobat, diusir Rifa. Apalagi lah kau Rifa yang namamu tidak tertulis di Al-Quran. Kau akan diusir. Adam saja diusir. Yang tobatnya diterima. Sedangkan kau tobatmu nggak ada diterima. Kita nggak tahu. Yang sudah tertulis itu dulu kita bicarakan, Rifa. Jangan yang nanti nggak jelas itu. Ada nggak tertulis di Quran Muhammad bisa memindahkan orang ke dalam surga? Nggak ada. Hadis itu kan tulisan tangan manusia, karangan manusia. Apa yang nggak dikarang manusia? Bahwa memindahkan itu bukan berdasarkan Al-Quran. Kau baca hadis itu, Rifa. Nabi Adam mengaku punya dosa. Ibrahim mengaku punya dosa. Musa mengaku punya dosa. Nabi Isa tidak ada dosa. Muhammad ada dosa. Masa orang yang suci tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Kenapa? Karena Muhammad itu mungkin di neraka. Maka biar bisa selamat, dibilanglah dia bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Seorang dosa tidak bisa memasukkan orang dalam surga. Di dalam hadis itu jelas, hanya Isa yang nggak berdosa. Dia suci. Ujuk-ujuk Muhammad yang dikatakan memiliki dosa bisa memasukkan orang, memindahkan orang dari neraka ke surga. Siapa orangnya? Kan belum ada. Masih nanti, masih hayalan. Kalian tidak mengerti arti jalan keselamatan dengan janji keselamatan. Jalan itu bisa kita yakini karena sudah ada bukti. Saya tahu jalan ke Surabaya, saya bilang. Padahal saya tersesat. Saya hanya meyakini supir saya ini bisa membawa jalan ke Surabaya kalau dia sudah berasal dari Surabaya pertama atau sudah pernah melalui jalan itu. Lah, Muhammad masih di dalam tanah, masih mati. Yesus sudah di surga, tahu dia jalan ke surga. Makanya dia memasukkan orang ke dalam surga. Titik. Kau mau membantah apa? Gak ada yang bisa kau bantah, cuman kau berkata kau bisa membantah. Itu kan hiburanmu saja, Rifa. Faktanya tidak ada. Terus kau bilang lagi nih, kalau memang Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, memiliki biji sesawi, kau bilang. Kau tahu nggak arti biji sesawi? Baca Quran. Aduh, Rifa. Aduh, bentar ya. Apa arti biji sesawi itu? Tidak ada orang punya iman biji sesawi ke neraka. Sabar ya. Ada dulu di Al-Quran ini. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sesawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, surah 31 ayat 16 lagi. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu dan langit dan di dalam bumi, niscaya akan Allah mendatangkan membalasinya. Sesungguhnya Allah. Jadi ada balasan kalau biji sesawi. Kalau biji sesawi itu tidak akan ke neraka. Kalau sudah ke neraka dia tidak punya iman. Ini kalian nggak ngerti apa makna biji sesawi iman dan apa maknanya masuk neraka. Pahami dulu itu, Rifa. Terima kasih. Sudah habis waktu. Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang menjadi bahan perbincangan antara sang debaters dengan seorang Uni Rifa ya. Di video tadi mereka membahas mengenai sorga di dalam konsep Kristen dan Islam. Nah, saudara gulam Tuhan, dari apa yang mereka perbincangkan di video tadi, saya mau pesankan beberapa hal tentang sorga Kristen. Saya tidak mau membahas sorganya Uni Rifa karena tidak ada ranah saya untuk ke sana. Tetapi di dalam Kristen, karena saya seorang Kristen, ya, sorga dan neraka itu jelas. Dan walaupun Uni Rifa tidak bisa terima kenyataan ini bahwa di dalam Kristen atau yang dicatat di dalam Alkitab bahwa sorga dan neraka dalam konsep Kristen itu kekal adanya, ya, itu harus diterima. Memang kenyataannya seperti itu yang tertulis dalam Alkitab. Sorga Kristen, ya, dan neraka Kristen kekal adanya. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam sorga mereka akan kekal di dalam kerajaan sorga. Begitu juga orang yang masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalam neraka. Tidaklah lagi yang namanya api penyucian di dalam konsep Kristen. Tidak ada lagi, saudaraku dalam Tuhan.
Ya, ini juga perhatian bagi kita sebagai umat Kristen, ya. Ya. Kristen itu atau surga Kristen itu atau neraka Kristen itulah bilang, ya, tidak bisa naik turun gitu loh. Setelah turun ke neraka lalu disucikan dengan api penyucian dan setelah itu naik ke surga, tidak bisa. Ya, itu tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi orang yang masuk surga kekal hidupnya di dalam kerajaan surga. Mereka mengalami kebahagiaan kekal di dalam surga. Mereka siang dan malam memuji memuliakan Tuhan di dalam kerajaan surga. Hal itu bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu misalnya. Lalu orang yang masuk neraka ya seperti itu, kekal hidupnya di dalam neraka gitulah. Ya. Jadi kalau Uniriva tidak bisa terima dengan konsep ini ya silakan. Tapi itulah konsep surga dan neraka di dalam iman Kristen. Ya, makanya selama kita hidup di dunia ini, ya Tuhan berikan kita kesempatan untuk menghasilkan buah dari keselamatan kita. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita melalui ya kematiannya di kayu salib, ya, kebangkitannya dari antara orang mati, bahkan kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Ya, Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa manusia melalui apa yang dialami di atas kayu salib. Lalu Yesus ya, memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini untuk menghasilkan buah sesuai dengan ya, keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita secara cuma-cuma oleh Tuhan. Jadi kalau di dunia ini kita tidak bisa menghasilkan buah sesuai dengan keselamatan yang telah kita terima daripada Tuhan, maka hidup kita kekal di neraka, kata firman Tuhan. Sebaliknya, kalau selama di dunia ini kita mampu menghasilkan buah, mampu terus memuji memuliakan nama Tuhan, hidup kita sepadan dengan firman Tuhan, kita taat akan firman Tuhan, ya, maka sudah jelas bahwa hidup kita ya, ditempatkan di dalam kerajaan sorga yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam Alkitab Yesus menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya. Yesus memberikan kepastian bagi orang yang percaya kepadanya bahwa mereka pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, itu juga merupakan penghiburan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami berbagai guncangan, mengalami berbagai masalah, sampai hari ini mungkin doa kita tidak kunjung terkabul, ya, saudara dalam Tuhan, jangan sampai hal-hal itu membuat kita kendor dan meninggalkan Tuhan Yesus, jangan sampai. Karena hidup di dunia ini sementara adanya. Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan bahwa hidup manusia 70 tahun, kalau lebih kebanggaannya adalah sakit penyakit. Artinya hidup kita hanya sementara di dunia ini. Tempat kekal kita di dalam kerajaan sorga, ya. Jadi ini satu penghiburan sebenarnya bagi kita, ya. Ada satu pengharapan bahwa kita pasti masuk sorga ketika kita mampu menghasilkan buah sesuai keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita hidup dalam Tuhan, kita taat akan firman Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi saudara dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, ya, tidak ada kata mudah-mudahan, tetapi kepastian. Yesus sendiri mengatakan dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Yesus juga mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Ini ada kepastian saudara dalam Tuhan, ya. Yesus juga menyelamatkan kita, menebus dosa kita, ya. Yesus juga mengutus penghibur bagi kita, itu Roh Kudus, yang senantiasa menginsafkan kita, mengingatkan kita, menolong kita, menopang kita, saudara dalam Tuhan. Kita kurang apa hidup di dalam Kristus? Tuhan sudah berikan segalanya, bahkan nyawanya sekalipun dia berikan kepada kita untuk menebus kita. Ini sangat luar biasa, ya. Berkat yang paling tidak ternilai harganya adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang cuma-cuma itu, ya. Jadi kita bersyukur, ya, kita sudah diselamatkan
Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan, wajib bagi kita untuk mentaati firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup kita senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, ya, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara, konsep keselamatan atau surga dan neraka di dalam Kristen harus diterima, bahwa ya, orang yang masuk di dalam surga kekal hidupnya dalam kerajaan surga, dan orang yang masuk di dalam neraka juga kekal di dalam neraka. Itu tertulis dalam Alkitab, dan entah itu diterima oleh Uniriva atau tidak, silahkan saja, ya, tidak menjadi persoalan. Dan saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.